Baik saudara, dimanapun engkau berada, kita akan dengarkan firman Tuhan tentang alur kehidupan. Mari kita sama-sama membaca di dalam kitab Mazmur 65 ayat yang 10 sampai 12. Mazmur 65 ayat 10 sampai ke 12. Ayat ini berkata, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya dengan kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan, engkau menggemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Dari ayat ini ada 3 poin penting. Yang pertama di ayat yang 10 mengatakan engkau mengindahkan tanah itu. Poin yang kedua di ayat yang 11, engkau mengairi dengan alur bajaknya. Dan poin penting yang ketiga di ayat yang 12, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Bapak, Ibu, Saudara, ketiga poin penting ini harusnya setiap kita mengalami. 3 poin penting ini bertahap dan merupakan level yang naik. Tingkatan demi tingkatan. Dari tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Karena itu saudara harus mengalami yang namanya di ayat yang 10. Engkau mengindahkan tanah itu. Ayat itu berbicara tentang Tuhan mengindahkan kehidupan seseorang. Ayat ini bukan berbicara Tuhan sayang dengan seseorang. Tetapi lebih daripada itu, yaitu Tuhan mengindahkan hidup seseorang. Satu level yang berbeda dengan level yang umum. Satu level yang khusus. Sama seperti kalau kita baca dalam Kejadian 4, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Ayat kedua sampai ayat ke-5. Kejadian 4 ayat kedua sampai ayat ke-5. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat marah dan mukanya muram. Di ayat ini ada satu kalimat yang sama dengan ayat yang di Mazmur 65. Engkau mengindahkan tanah itu. Di ayat yang Kejadian 4, ayat yang keempat.
maka Tuhan mengindahkan Habel. Jadi korelasi ayat ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan mengindahkan hidup seseorang, itu sangat erat berkaitannya dengan kehidupan yang dibangunnya di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan mengindahkan tanah itu menunjukkan tanah itu telah menyiapkan dirinya, telah memberikan dirinya, telah membuka dirinya kepada Tuhan. Maka ayat yang 10 mengatakan, engkau mengindahkan tanah itu. Kalau kita lihat hidupnya Kain, ayat itu dituliskan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Itu menunjukkan bahwa hidupnya Kain, juga persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Satu kehidupan yang gak sama, yang gak ngerti hati Tuhan, hanya melakukan tugas agamawi, hanya melakukan orang yang orang tua suruh untuk melakukan penyembahan atau korban. Itu yang dilakukan oleh Kain. Akibatnya Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Saudara sekalian, ketika ayat ini dituliskan, engkau mengindahkan tanah itu tanah sudah melewati banyak perjalanan. Tanah itu telah melewati satu kehidupan yang sudah lalu. Tanah itu sudah menjalani perjalanan yang gak gampang. Dan setiap tahap perjalanan yang dilewatinya, Tuhan berujung kepada Tuhan mengindahkan tanah itu. Bisa saja dalam sebuah tahap kehidupan, seseorang melakukan kesalahan, tetapi dia cepat balik. Bisa saja dalam sebuah belokan-belokan kehidupan, ada orang-orang yang tergelincir, tapi dia cepat datang kembali kepada Tuhan. Bisa saja dalam satu kejadian ada orang yang akhirnya terjungkal jatuh dan tenggelam, tetapi dia minta pertolongan, tidak menenggelamkan diri atau tidak membiarkan diri hanyut, tetapi dia memilih untuk minta pertolongan. Maka orang-orang seperti ini, lihat terjadi pada ayat yang 10, bahwa engkau mengindahkan tanah itu. Saudara, sangat menyukakan ya ayat ini ketika kita baca dengan perlahan, bahwa engkau mengindahkan tanah itu. Satu kalimat yang menyejukkan hati. Satu kalimat di mana Tuhan menginginkan hidup kita naik level. Dan Tuhan mengindahkan tanah itu. Satu kalimat yang bagus sekali. Satu kalimat yang membuat hati kita merasakan bahwa kehidupan di hadapan Tuhan itu nggak sia-sia. Ketika kita hidup dalam kebenaran, ketika kita membangun hidup kita dengan kekudusan, ketika kita bangun hidup kita dengan penyembahan, ketika apa yang kita lakukan di saat-saat orang lain tidak melihat, tapi kita tetap mempertahankan kebenaran kita, mempertahankan kekudusan kita, mempertahankan komitmen kita, mempertahankan integritas kita, maka Tuhan melihatnya. Dan ujungnya, engkau mengindahkan tanah itu. Biarlah pada siang hari ini firman ini berbicara kepadamu. Berbicara supaya engkau mengalami ayat yang 10 ini. Bahwa Tuhan mengindahkan tanah hidupmu. Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, Tuhan melihat alur kehidupanmu. Dan ujungnya Tuhan mengindahkan hidupmu. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah rasa sakit, di tengah-tengah sekeliling orang yang putus harapan, Tuhan melihatmu.
Tuhan memperhatikanmu, dan ujungnya Tuhan mengindahkan tanah itu. Ajaib kalau itu terjadi dalam hidupmu. Karena itu pertahankan kebenaran, di mana kebenaran itu bukan berapa banyak khotbah yang kau dengar, bukan berapa banyak pengkhotbah yang kau kenal, tetapi kebenaran itu adalah kebenaran yang Tuhan wahyukan dalam hatimu. Kebenaran yang menjadi daging dalam hidupmu, menjadi gaya hidupmu. Dan itu menjadi sebuah kehidupan. Di samping kebenaran dan kekudusan, di mana setiap engkau menjaga kekudusan, bahkan di saat-saat yang sangat sulit, engkau berkata, tidak, aku nggak layak lakukan itu. Aku tidak mau melakukan itu. Aku tidak pantas melakukan itu. Maka lihat, ujungnya orang-orang seperti ini. Seperti di ayat yang 10, engkau mengindahkan tanah itu. Seperti Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat yang 11, engkau mengaliri alur bajaknya. Poin kedua adalah engkau mengairi alur bajaknya. Setelah satu kehidupan di mana orang itu mengalami Tuhan mengindahkan tanah itu, maka Tuhan melakukan langkah berikutnya, yaitu Tuhan mengairi alur bajaknya. Di mana tanah itu sudah dipilih oleh Tuhan, tanah itu disiapkan oleh Tuhan, maka tanah itu akan dibajak. Tanah itu akan diproses. Setelah diproses dengan pembajakan, dibuang semua batu-batu, berangkal-berangkal atau ada bonggol-bonggol yang ada di tanah itu. Maka bajak itu terus menyelesaikannya. Maka setelah pembajakan selesai, maka alur bajaknya itu diberi air, dialirkan air. Setelah proses bajak, setelah hidup kita diproses oleh Tuhan, dibuang semua kotoran, dibuang semua yang keras-keras, dibuang semua yang palsu-palsu, dibuang semua yang egosentris, sehingga diubah menjadi God center. Dan itulah yang menjadikan Tuhan melakukan tahap berikutnya, yaitu adalah mengairi alur bajakmu. Ini hal yang luar biasa. Ini hal yang ajaib. Ketika engkau memberikan dirimu diproses oleh Tuhan, maka akan tiba waktunya seperti di ayat yang 11. Tuhan mengairi alur bajaknya. Supaya apa? Supaya Tuhan membasahi gumpalan-gumpalan tanahmu. Dengan dirus hujan, Tuhan menggemburkan hidupmu. Dan Tuhan memberkati tumbuh-tumbuhan dalam hidupmu. Itu hal yang ajaib. Karena itu saudara ingatlah, semua itu dimulai dengan Tuhan mengindahkan hidupmu. Seperti Tuhan mengindahkan kehidupannya Habel. Satu kehidupan waktu zaman Habel, manusia belum makan daging seperti zaman sekarang. Jadi untuk apa Habel pada waktu itu memelihara kambing domba? Untuk apa? Apakah dia menjadi penjual daging? Tidak. Dia tidak penjual daging, tapi dia menjadi gembala kambing domba untuk kurban. Kehidupannya hanya berkaitan dengan mezbah saja. Tidak ada jual beli, tapi kehidupan yang untuk mezbah. Dikhususkan untuk mezbah. Hidup hanya untuk naik di atas mezbah Tuhan. Itu saja yang dibangun oleh Habel. Dia mengerti apa yang ayahnya ajarkan tentang korban. Dan dia lakukannya.
Bahkan dia tingkatkan hidupnya. Bukan saja membangun mezbah, memberikan korban, tetapi dia melakukan yang lebih jauh lagi, yaitu hidup untuk mezbah, hidup di atas korban-korban itu. Dan dia bangun terus naik di hadapan Tuhan. Dia pilih kambing dombanya yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan yang terbaik di antara yang jelek atau yang buruk atau yang cacat, tetapi yang terbaik untuk yang terbaik. Yang terbaik di antara yang terbaik. Yang terbaik itulah yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan pada saat itu, hidup yang dibangun seperti itu, Alkitab menuliskan Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Kalau hari ini Tuhan berkata kepadamu, aku mau mengindahkan hidupmu, itu artinya perjalanan demi perjalanan itu sudah Tuhan perhatikan. Tuhan memperhatikan engkau. Baik yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Baik yang ditonjolkan maupun yang disembunyikan. Baik yang dipamerkan maupun yang hanya Tuhan saja yang tahu dan hidupmu saja. Pada saat itu Tuhan akan berkata kepadamu, engkau mengindahkan tanah itu. Tuhan mengindahkan tanah itu. Setelah Tuhan mengindahkan tanah itu, Tuhan mengairinya supaya gembur, supaya tidak ada batu-batuan, supaya tidak ada hal-hal keras. Ada yang orang yang hidupnya bertahun-tahun masih keras hati, hidup dalam kesalahan, hidup dalam kebebalan, hidup dalam kebodohan. Hal-hal seperti ini itu menunjukkan hidup yang tidak masuk dalam satu level. Tuhan mengindahkan tanah itu. Karena itu saudara, waktunya sekarang lembutkan hati kita. Serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengairi alur bajaknya dan menyelesaikan hidup kita. Maka yang ketiga terjadi di ayat 12. Mazmur 65 ayat 12. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Satu level yang lebih tinggi lagi, di mana Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Level ini tidak bisa tercapai kalau Tuhan tidak memproses lewat membuang semua hal-hal yang keras dalam hati kita. Tuhan ingin alur hidup kita tuh seperti ini. Alur hidup yang Tuhan ingin adalah Tuhan mengindahkan hidupmu. Tuhan mengindahkan tanah hidupmu. Tuhan mengairi alur bajaknya di tanah hidupmu. Dan Tuhan juga ingin memahkotai tahun dengan kebaikannya untuk hidupmu. Maka lihat, perkara-perkara yang ajaib ini terjadi. Betapa Tuhan merindukan kelembutan sejati, bukan kelembutan alamiah atau natural. Betapa Tuhan menginginkan kerendahan hati sejati, bukan kerendahan hati palsu atau hal-hal yang kelihatan di depan banyak orang. Betapa Tuhan menginginkan keteduhan hati, di mana hati kita mengalami Tuhan, ditambah-tambahkan Tuhan, perjalanan mengalami perkataan, mengalami janji, mengalami pengalaman dipeluk oleh Tuhan, mengalami kasih sayang yang bertambah-tambah, mengalami satu hubungan yang makin dalam. Maka lihat, perjalanan yang engkau bangun tidaklah sia-sia di hadapan Tuhan. Ada orang yang menganggap bahwa kehidupan yang dibangun di dalam Tuhan itu akan sia-sia. Maka orang itu akan menyesal. Kalau hari ini kau pernah berkata seperti itu, berilah waktu kepadanya. Dan katakan kepadanya, Tuhan, ampunilah aku. Aku pernah berkata sia-sia melayani Engkau. Aku pernah berkata sia-sia hidup di hadapan Engkau. Kau pernah berkata, ampunilah aku Tuhan, karena aku telah berkata sia-sia memberikan hidup di hadapan Engkau. Saya katakan, tidak sia-sia. Engkau akan
mengalami alur kehidupan dari Tuhan, engkau akan seperti di ayat ini ditulis, Tuhan mengindahkan tanah hidupmu. Tuhan mengairi alur bajaknya di tanah hidupmu. Dan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya. Engkau akan melihat perkara-perkara Tuhan yang memegang hidupmu. Kebaikannya, kemurahannya selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap pagi. Tak berkesudahan kasih setianya. Ada banyak perkara di mana orang lain putus asa. Engkau lihat pertolongan Tuhan. Ada banyak perkara yang ingin Tuhan lakukan dalam hidupmu, sementara orang lain dalam kebingungan. Sepertinya satu kehidupan ini begitu berbeda. Ya, memang berbeda, karena alur kehidupannya berbeda. Engkau membangun di hadapan Tuhan. Ketaatan demi ketaatan, kekudusan demi kekudusan. Engkau membangunnya di hadapan Tuhan. Maka seperti Habel, Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Jangan anggap sepele Tuhan pada hari ini. Ketika Daud berbuat dosa, dia menganggap bahwa Tuhan diam saja. Tuhan membisu dan Tuhan tidak berbuat apa-apa. Sepertinya iya. Tetapi tiba waktunya Tuhan bergerak. Tuhan menyatakan dosa-dosanya Daud dan Daud bertobat. Kalau hari ini Tuhan masih berdiam, itu memberikan kesempatan kita untuk berbalik kepadanya. Janganlah dosa kita dibuka oleh Tuhan karena kita berlambat-lambat atau menyembunyikannya. Tetapi biarlah kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, seperti Daud, aku telah berdosa. Aku datang kepadamu. Inilah waktunya kemurahan Tuhan. Inilah waktunya kasih sayang Tuhan bertambah-tambah. Inilah waktunya setiap kita merespon kepada janji Tuhan, kepada kasih setia Tuhan, kepada pengorbanannya yang ajaib. Inilah waktunya setiap kita melihat betapa dosa-dosa kita diampuni, kesalahan kita dihapuskan karena kasih karunia-Nya yang begitu besar. Inilah waktunya setiap kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini aku datang. Seperti anak bungsu yang datang kepadamu. Bisa saja kita seperti orang pelayanan, tetapi dalam beberapa hal kehidupan kita seperti anak bungsu yang telah menjauh, tetapi pulang kepada Tuhan. Saya pengen membahas sisi yang lain, yaitu perbedaan ketika transfigurasi, yaitu perubahan karena kemuliaan Tuhan yang dialami oleh Yesus dan oleh Musa. Di dalam Matius 17, ayat yang kedua, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Peristiwa ini sama seperti yang terjadi dengan Musa. Musa juga pada waktu pulang turun dari gunung, wajahnya bersinar terang. Wajah Musa itu mencerminkan kemuliaan Allah. Tetapi Yesus adalah kemuliaan Allah. Itu jauh berbeda artinya. Kalau kita baca dalam Ibrani 1 ayat ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang yang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi.
Ada perbedaan yang menyolok ketika peristiwa transfigurasi. Wajah Musa bersinar, wajah Yesus juga bersinar. Tetapi perbedaannya adalah Musa memakai selubung di wajahnya untuk menyembunyikan kemuliaan Allah karena orang-orang di sekitarnya takut melihatnya dan takut untuk mendekatinya. Tetapi kemuliaan Allah pada wajah Musa itu lama-lama juga memudar. Lalu apa yang terjadi pada Yesus? Ketika Yesus mengalami transfigurasi, pada saat itu murid-muridnya melihat. Waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Tetapi Yesus tidak menyembunyikan kemuliaannya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Murid-muridnya melihat kemuliaan. Karena Yesus adalah kemuliaan Allah. Dan pada waktu itu murid-muridnya melihat. Lalu kapan kemuliaan Allah itu dalam dirinya Yesus itu muncul? Yesus menyembunyikan kemuliaannya melalui tubuhnya. Pada waktu dia mengalami kematian, waktu itu selubungnya dibuka. Selubung tubuhnya disobek. Pada saat itu juga, apa yang terjadi? Kemuliaan Allah bisa turun langsung kepada umatnya. Kalau Musa menutup dengan selubung, tapi Yesus menyobek selubungnya dengan karya salib, supaya setiap kita mengalami kemuliaan Allah. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana setiap kita masuk dalam tahap akhir gereja. Tahap akhir daripada gereja akhir zaman. Waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Waktunya nggak lama lagi. Sudah sangat mendesak. Pada saat ini adalah apa yang harusnya terjadi. Gereja mengalami kemuliaan Allah. Pada saat gereja mengalami kemuliaan Allah, harusnya alur kehidupan kita diindahkan oleh Tuhan, dialiri alur bajaknya dalam hidup kita, dan Tuhan memahkotai tahun kita dengan kemuliaannya. Tahun-tahun dalam kemuliaan. Harusnya setiap kita seperti itu. Karena itu saudara, di panen raya akhir zaman ini, begitu terjadi banyak perpindahan. Orang-orang mencari Tuhan. Orang-orang haus dan lapar kepada Tuhan. Orang-orang mencari Yesus. Orang-orang butuh Yesus sebagai juru selamat. Orang-orang yang hari ini cari kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah kebenaran. Orang-orang mencari kehidupan. Yesus berkata, akulah kehidupan. Dan hari-hari ini, orang-orang mencarinya. Harusnya pada hari-hari ini, orang-orang melihat hidup kita. Hidup yang diindahkan Tuhan. Kehidupan yang dialiri alur bajak Tuhan dalam hidup kita. Dan tahun-tahun hidup kita dimahkotai oleh Tuhan dengan kemurahan dan kemuliaannya. Biarlah itu menjadi bagian orang-orang melihat dan mereka mengalami kebenaran, mengalami kekudusan, mengalami kesembuhan, mengalami kuasa, mengalami kemurahan hati Tuhan melalui hidup kita. Harusnya kita seperti itu. Karena itu, biarlah engkau semua mengalami alur bajak kehidupan dari Tuhan, di mana Tuhan mengindahkan tanah hidupmu. Tuhan mengairi alur bajaknya dalam tanah hidupmu. Dan Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikannya dalam hidupmu. Inilah waktunya. Inilah keputusannya. Berilah respon yang benar di hadapannya.
maka apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarkanlah Tuhan mengajar mengenai alur kehidupan yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Ada banyak alur kehidupan yang berantakan, ada banyak alur kehidupan yang semerawut, ada orang-orang yang mengalami kegagalan dalam hidupnya, dan mereka putus asa, dan mereka kehilangan dalam banyak hal, termasuk hidupnya. Tetapi biarkanlah umat Tuhan mengalami alur kehidupan dari Tuhan. Kalau Engkau mengindahkan hidup mereka, kalau Engkau mengairi alur bajaknya dalam hidup mereka, dan Engkau juga memahkotai tahun dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biarlah umat Tuhan ini mengalami perkara-perkara yang sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Amin.